Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong dari beberapa klaster ya. Nah, kita mulai dari yang di depan ini adalah klaster Chloe, klaster ketiga dari Citra Garden Serpong. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, klaster Chloe ini adalah klaster yang rumahnya satu lantai semua ya. Nah, di depan ini kita langsung aja masuk. Di sini untuk pondasi-pondasinya udah tertanam ya. Nah, ini pondasinya di bagian row sebelah kiri udah rata dari depan sampai ke belakang. Dan yang sisi kanan masih kosong tapi sudah dipetain untuk petak-petak rumahnya. Ya mungkin di minggu depan udah ditanamin untuk pondasinya ya. Nah, di depan ini kalau kita lihat juga jalanan klasternya udah hampir rapih teman-teman. Batu-batunya udah disebar, udah dikasih pasir juga. Dan sudah rata juga ya teman-teman, udah padat dan kemungkinan akan lanjut untuk dipasang paving block. Tapi saya masih kurang tahu juga untuk klaster Chloe ini apakah jalanan klasternya menggunakan paving block juga seperti klaster Iris atau hanya dicor beton. Saya kurang tahu juga. Jadi kita lihatin aja untuk progres pembuatan jalanan klasternya ya. Nah, kemudian di belakang ini untuk progres dari klaster Chloe sudah kelihatan untuk dinding-dindingnya udah dikasih tulang-tulangan untuk kolomnya, besi-besinya udah ditanemin dan akan siap untuk dikasih bata merah nih teman-teman. Jadi untuk klaster Chloe ini pun pembuatannya bukan dari hebel, melainkan bata merah ya, sama dengan klaster di Iris untuk pembuatan rumahnya. Nah, ini untuk sampai belakang juga kita lihat pembangunannya serentak. Yang sisi belakang ini akan dibentuk semua struktur lantai satunya. Persiapan untuk pembuatan atau penanaman bata dindingnya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga udah sampai paling belakang dari klaster Chloe. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, klaster Chloe ini ukuran klasternya nggak terlalu gede ya. Jadi bisa dibilang semi private gitu klaster Chloe ini karena rumahnya nggak terlalu banyak nih teman-teman. Nah, di sini kita lihat juga sudah banyak besi-besi tulang yang ngantri untuk pembuatan kolom betonnya. Jadi progresnya dari klaster Chloe ini pun nggak kalah ketinggalan dengan klaster Iris. Karena rumahnya satu lantai, jadi kemungkinan bisa-bisa serah terimanya barengan nih dengan klaster Iris. Jadi klaster Iris kan rumahnya itu 2 lantai semua, sehingga butuh waktu yang lebih lama ya. Tapi untuk klaster Chloe ini rumahnya satu lantai semua, sehingga kemungkinan untuk pengerjaannya pun bahkan lebih cepat ya dibandingkan dengan progres dari klaster Iris. Yang unit rumahnya pun lebih banyak tuh teman-teman. Jadi nggak nutup kemungkinan klaster Chloe dan klaster Iris akan serah terima bersamaan di tahun 2025. Kita liatin aja nanti ya. Nah, di sini juga jalanan klasternya masih dipanjangin hingga ke belakang. Udah ada sebaran batu yang kita zoom tadi. Untuk klaster yang bagian tengah ini jalannya juga udah rapi dan di situ juga ada borpelnya tuh, penanaman tiang pancangnya. Nah, untuk bagian depan udah, yang bagian depan tengah udah ditanamin semua tiang pancangnya. Akan lanjut hingga ke belakang dan kemungkinan di minggu depan penanaman tiang pancangnya udah selesai semua nih untuk perumahan klaster Chloe ini ya. Ya mungkin sisi depan tadi kita lihat masih ada tanah kosong, kita harapin di akhir bulan Juli ini semuanya udah ditanemin tiang pancang ya teman-teman. Nah, di sisi paling kanan pun ini kita lihat juga udah ditanamin tuh tiang pancangnya. Dan sudah mulai dipagerin ya. Jadi ini kemungkinan akan dikasih batas antara tanah bagian ruko, yang di depan itu adalah tanah ruko dan di situ ada pagar untuk membatasi area perumahan Chloe, teman-teman. Oke, kita selesai dari klaster Chloe, kita lanjut ke klaster saudaranya. Ini klaster Bellefleur yang berseberangan. Nah, untuk klaster Bellefleur ini untuk tipe rumahnya juga sama ya. Rumahnya satu lantai semua, mulai dari lebar 5 sampai lebar 7 teman-teman.
Dan untuk panjangnya mulai dari 10 sampai 12 ya. Jadi 5 kali 10, terus 5 kali 12, terus 6 kali 12 dan 7 kali 12. Jadi panjangnya itu mentok di 12 meter ya untuk rumah lantai 1. Nah, di sini kita lihat untuk progres pembangunan dari gerbang utama klaster Belek, kita belok paling kanan ujung. Di situ udah siap pembuatan dinding-dinding lantai satunya, udah dikasih bata semua. Terus ada yang sedang pemasangan atap dan ada yang udah jadi juga, udah selesai sampai atap dan lanjut untuk finishing bagian interiornya serta bagian belakangnya ya. Jadi sebenarnya untuk klaster Belle Fleur dan Chloe itu hampir sama atau bisa dibilang mirip ya, karena rumahnya tipenya satu lantai semua dan ukuran rumahnya ragamnya juga sama. Jadi kemarin itu karena Belle Fleur itu demand-nya banyak, sehingga dibuka langsung tuh klaster ketiga, yaitu klaster Chloe. Untuk rumah yang tipe satu lantai, teman-teman. Cuman memang untuk klaster Chloe, tanahnya nggak seluas tanah klaster Belle Fleur ya. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu, untuk klaster Belle Fleur, Chloe, DeAndre, dan Elaya itu nggak ada clubhouse di dalam klasternya nih, teman-teman. Jadi akan menggunakan Lake Park sebutannya ya. Akan kita lihat nanti untuk progres pembangunan Lake Parknya sebagai tempat gym ya, gym dan olahraga. Di situ semuanya banyak deh, tempat rekreasi juga bisa. Nanti kita lihat untuk progres pembangunan Lake Parknya, teman-teman. Setelah kita muter dari klaster Belle Fleur, DeAndre dan juga Elaya ya. Nah, di sini kita udah mengarah ke gerbang utama dari Belle Fleur. Kita belok ke kiri dari gerbang utamanya. Nah, di bawah ini juga lagi proses pembuatan dinding dan juga penyelesaian atap, teman-teman. Jadi selain klaster Chloe, klaster Belle Fleur ini dikebutin juga untuk pengerjaannya. Dan mungkin serah terimanya juga bisa secara bertahap mulai dari Maret 2025, teman-teman. Ada rumah yang kemungkinan akan diserah terima. Cuman mungkin secara bertahap ya. Jadi sebagian rumah dulu yang akan serah terima, terus ya tiap bulannya akan dilanjutkan lah untuk serah terima tahap-tahap selanjutnya. Karena kalau kita lihat di sini udah bulan Juli, jadi masih ada ya kurang lebih 8 bulan lagi hingga Maret 2025 untuk serah terima sih sangat memungkinkan ya. Kalau kita lihat di sini progresnya sangat cepat, teman-teman, dari klaster Iris, Belle Fleur maupun Chloe. Itu sangat cepat untuk progres pembangunannya karena launchingnya pun secara bersamaan antara 3 klaster tadi, sehingga ini Belle Fleur sih rumahnya paling banyak ya. Jadi saya nggak yakin akan serah terima secara bersamaan, cuman kita liatin aja progres pembangunan tiap minggunya ya. Nah, ini bahkan sampai ujung pun udah selesai pengatapan, teman-teman. Tinggal mungkin jalanan klasternya tinggal dirapihin ya. Kemudian mungkin ada penghijauan seperti biasa, perumahan Citra Golden Serpong akan selalu ada penghijauan. Nah, mungkin setelah rumahnya hampir ya 80%, itu nggak ada alat berat yang keluar masuk, barulah akan lanjut untuk pembuatan jalanan klasternya nih. Kalau di sini kita lihat hampir sebagian besar masih tanah merah ya. Jadi nanti akan lanjut untuk disebar batu dan pasir, kemudian dipadatin dan akhirnya akan di finishing dengan paving block ataupun cor beton. Saya kurang tahu nih untuk klaster Belle Fleur maupun Chloe apakah finishing klasternya menggunakan paving block sama dengan klaster Iris ataupun dicor ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada rumah yang terasnya pun udah rapi tuh. Udah diselesain untuk terasnya. Oh ya, dan untuk klaster Chloe dan Belle Fleur tentu saja belum termasuk dengan kanopinya ya. Sama dengan beberapa rumah di klaster Iris. Jadi buat teman-teman yang udah punya rumah di klaster Belle Fleur, terutama yang bagian-bagian depan ini nih yang hampir jadi, kalian udah bisa mikirin dari sekarang nih, mau bikin kanopi yang tipe kayak gimana? Apakah dari besi hollow ataupun dari baja ringan? Ataupun mau transparan untuk kanopinya? Bisa dipikirin dari sekarang ya, teman-teman, karena sebentar lagi bakal serah terima nih. Oke, di sini kita maju lagi ke depan untuk melihat progres pembangunan dari klaster DeAndre. Karena kita udah selesai dari klaster Belle Fleur, klaster Chloe, dan sekarang kita lanjut untuk lihat progres pembangunan dari klaster DeAndre ya. Untuk klaster DeAndre bersebelahan dengan klaster Belle Fleur dan kita sekarang sudah berada di atas tanah dari klaster DeAndre. Di sini kalau kita lihat untuk progresnya,
jalanan klasternya sudah disebarin batu-batu teman-teman, dan kemudian ada pipa-pipa drainase yang siap ditanam, dan juga untuk batas klasternya juga sedang dibikin temboknya. Jadi pengerjaannya secara bersamaan antara penanaman pipa-pipa drainase, pembuatan jalanan klaster, serta untuk pembuatan pagar batas klasternya. Kemudian selanjutnya barulah akan dilanjut untuk pemetaan tanah-tanah rumahnya serta pembuatan pondasinya ya. Jadi kita lihatin aja untuk progres pembangunan tiap minggu dari klaster Diandre ini teman-teman. Oke, kita udah melihat progres pembangunan dari klaster Diandre, tetap dikerjain terus teman-teman. Sekarang kita akan berpindah untuk melihat progres pembangunan dari clubhouse-nya nih, atau bisa dibilang lake park dari beberapa klaster ya. Langsung aja kita pindah, hitungan 3, 2, 1, door. Nah, kita sudah berada di depan lake park dari perumahan Citra Garden Serpong. Karena kalau kita lihat dari drone itu kecil, sehingga ini saya pindah biar teman-teman bisa lihat seberapa gede lake park atau clubhouse dari perumahan ini. Atau bisa dibilang sebutannya beach club nih teman-teman, karena di depan ini ada pohon-pohon kelapa, jadi nuansanya itu kayak beach club di Bali gitu. Nah sekarang langsung aja kita masuk untuk melihat struktur dari lake park atau gym atau sport club atau beach club ya, terserah kalian bisa sebutnya kayak gimana. Nah ini kayaknya ada 2 lantai, so far ada 2 lantai yang sedang dibangun, tapi saya nggak tahu apakah ada lantai ketiga. Dari strukturnya sih kemungkinan 2 lantai ya teman-teman, mungkin atasnya itu kayak teras atau apa, kita liatin aja untuk progres pembangunan tiap minggunya ya. Nah di belakang dari bangunan lake park ini ada, seperti namanya ya, lake park ini ada lake-nya, ini adalah danau buatan. Dan untuk parknya, tamannya sedang ada penanaman pohon, ini ada penghijauan untuk pembuatan parknya, jadi namanya sesuai, ada lake, ada park. Dan di sekeliling danaunya ini sedang ada pembuatan jogging track juga teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin kalau kalian lari sore-sore di sini nikmatin suasana danau, enak banget, nggak kerasa kalian bakal lari lebih dari 10 kilo ya. Oke, kita lanjut lagi ke belakang lake-nya ini. Di sini ada bangunan yang sedang dibuat. Ini kemungkinan, ya saya nggak tahu nih, kemungkinan adalah ruko ataupun rumah contoh ataupun bagian dari lake parknya. Saya kurang tahu nih yang menghadap lake-nya, tapi di belakangnya juga ada pembangunan. Nah yang belakangnya ini ada kayaknya rumah contoh ya teman-teman, ataupun salah satu bagian dari lake park, saya kurang tahu juga. Tapi dari fasadnya sih kayaknya bakal jadi rumah. Wah ini gede banget sih, ini lebar banget ya, kurang lebih berapa itu lebarnya, mungkin 10 lebih ya. Di situ ada 2 rumah tuh, either rumah ataupun bagian dari lake park, saya kurang tahu. Jadi kita lihatin aja untuk progres pembangunan selanjutnya ya teman-teman. Nah di sini kita balik lagi mengarah ke bangunan lake parknya. Di bawah itu juga banyak sekali pohon-pohon kelapa yang ditanamin. Jadi saya lebih nyebutnya beach club ya. Nuansanya beach club banget, meskipun di tengah itu danau. Jadi lake club gitulah ya, sebutannya bebas deh kalian mau sebut apa ya. Oke, di depan ini adalah tanah dari klaster Elaya, klaster kelima dari Citra Garden Serpong, di mana per video ini dibuat di pertengahan Juli 2024. Klaster Elaya ini sedang membuka untuk tahap keduanya nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya untuk klaster Elaya, itu ukuran paling gedenya itu 8x12 ya. Dengan tipe 2 lantai itu paling gede itu di klaster Elaya ukurannya 8x12. Kemudian ada 7x12 dan juga ada 6x12 serta ada ukuran 5x12 dan 5x10. Jadi ada beberapa tipe rumah di klaster Elaya ini teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu komentar dari saya terkait dengan update progres pembangunan dari beberapa klaster di Citra Garden Serpong. Kita udah mulai dari klaster Chloe, Bellefleur, Diandre, dan Elaya serta pembangunan lake parknya. Jadi dipantengin terus teman-teman, nyalain notifikasinya biar nggak kelupaan atau ketinggalan update-update dari progres pembangunan dari channel ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, komen, dan subscribe, dan yang udah support via transfer rekening ataupun Saveria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.